Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-an nastamiru an nata'allam al-lughatal al-arabiyyah. Sekarang kita melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Ad-darsul awwalu as-sa'atu, pelajaran pertama tentang jam. Jadi masih berkaitan dengan jam. Namun di sini kita akan belajar tentang qawaidu wat tartibu. Qawaidu itu artinya kaidah, kaidah di dalam bahasa. Jadi atau aturan-aturan di dalam bahasa. Sekarang kita lihat. Kamisa'atu ini adalah kata tanya. Kamisa'atu artinya jam berapa? Kita lihat contoh kalimatnya. Kamisa'atu as-sa'atu sabi'atu sabahan. Jam berapa? Jam 7 pagi. Kamisa'atu as-sa'atul hadiyatu asyarah. Jam berapa? Jam 11. Nomor 3. Kamisa'atu as-sa'atul rabi'atu masa'an. Jam berapa? Jam 4 sore. Jadi masa'an itu sore hari. Kamisa'atu as-sa'atu tasi'atu laylan. Jam berapa? Jam 9 malam. Jadi at-tasi'atu itu 9, jam 9 malam. Sekarang kita lihat bagian kedua. Bagian kedua, fi ayyi sa'atin, pada jam berapa. Jadi fi ayyi sa'atin itu artinya pada jam berapa. Jadi kita harus membedakan antara kamisa'atu dan fi ayyi sa'atin. Kita lihat kalimatnya. Fi ayyi sa'atin tastayqizu minan naum. Pada jam berapa kamu bangun tidur? Fi sa'atir rabi'ati, pada jam 4. Jadi jam 4. Nomor 2, fi ayyi sa'atin taqra'ul Qur'an? Pada jam berapa kamu membaca Al-Qur'an? Fi sa'atil khamisati asran, pada jam 5 sore atau jam 5 asar. Fi ayyi sa'atin tabda'ul hissatul ula? Pada jam berapa pelajaran pertama mulai atau pada jam berapa mulai pelajaran pertama? Fi sa'atis sabi'ati warrubu'i. Pada jam 7 lewat seperempat jam. Jadi seperempat jam itu adalah 15 menit. Jadi jam 7 lewat 15 menit. Fi ayyi sa'atin tatanawwalul futur? Pada jam berapa kamu sarapan pagi atau makan pagi? Fi sa'atis sadisah, pada jam 6. Oke, kita lihat nomor 3 atau bagian ketiganya. Kam sa'atan. Jadi kam sa'atan itu berapa jam? Yang ditanyakan adalah jumlah jamnya. Sedangkan kalau kamis sa'atu bisa dilihat nomor 1. Kamis sa'atu yang ditanya adalah jam berapa? Jamnya yang ditanyakan. Kita lihat contoh dalam kalimatnya untuk nomor 3. Kata tanya nomor 3. Kam sa'atan yastaghriqu zihabu ilal masjid? Berapa jam kamu bersiap-siap pergi ke masjid? Ruba'as sa'ati. Ruba'as sa'ati 15 menit atau seperempat jam. Gitu. Kam sa'atan yastaghriqu darsu al-lughatil al-arabiyyati? Berapa jam kamu bersiap-siap belajar bahasa Arab? Sa'atan wan nisf, setengah jam atau 30 menit. Nah. 3. Kam sa'atan tastaghriqul mubarah? Berapa jam kamu bersiap-siap untuk perlombaan? Sa'atan wahidatan, 1 jam. Jadi sa'atan wahidatan itu 1 jam. Kam sa'atan tuzakirud darsa? Berapa jam kamu bersiap-siap atau bukan, berapa jam kamu mengulang pelajaran? Jadi tuzakiru itu mengulang pelajaran. Sa'ataini, 2 jam. Nah, itulah jadi kita harus membedakan antara kamisa'atu fi ayyi sa'atin dan kam sa'atan. Membedakan dalam penggunaannya ya. Sekarang kita masuk pada tata bahasa al-adadut tartibi. Apa itu al-adad tartibi? Jadi ketika kalian cari di kamus bahasa Arab, adat itu artinya angka atau bilangan. Jadi, kita lihat
Apa itu adat tertibi? Adat adalah kata bilangan atau hitungan. Adapun adat terbagi menjadi dua, yaitu adat asli dan adat tertibi. Oke. Adat asli adalah bilangan yang menunjukkan jumlah suatu benda. Nah, jadi di sini itu dijelaskan juga adat itu ada dua, adat asli dan adat tertibi. Namun di sini kita perlu secara jelas paham mengenai tentang adat tertibi. Nah, jadi kemudian adat asli. Kita lanjut ya, adat asli itu ada empat jenisnya, yaitu adat mufrad, adat murakab, adat uqud, dan adat ma'tuf. Adat mufrad itu adalah angka yang 1 sampai 10. Sedangkan adat murakab itu yang angkanya 11 sampai 19. Adat uqud itu yang 20 sampai 90, 20, 30 itu yang disebut dengan adat uqud atau di dalam bahasa Arab asyuruna, salasuna, yang begituan. Sedangkan adat maktuf itu yang angkanya 21 sampai 91 gitu. Kemudian kita masuk ke adat tertibi. Apa itu adat tertibi? Isim adat yang menunjukkan tingkatan. Jadi isim yang menunjukkan tingkatan atau urutan. Contohnya itu seperti yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Seperti itu ya, yang disebut dengan adat tertibi. Dan dengan mengikuti wazan atau pola fa'ilun atau fa'ilatun. Jadi dia itu mengikuti polanya fa'ilun. Kita lihat, ternyata adat tertibi itu memiliki ketentuan. Ketentuan adat tertibi. Adat tertibi harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut, yaitu 1. Mengikuti wazan isim fa'il, yaitu fa'ilun, kecuali pada bilangan 1. Jadi, dia itu mengikuti polanya. Yaitu ketika kita mau membuat adat tertibi atau mau menyebut adat tertibi, pasti dia itu mengikuti polanya. Kecuali bilangan 1 atau 1. Yang pertama, kecuali yang pertama ya. Kemudian, adat dan ma'dudnya harus sesuai antara muannas dan muzakkarnya. Nah, adat itu kan bilangan, sedangkan ma'dud itu adalah satu benda yang disebutkan gitu. Itu harus sesuai dengan antara muannas dan muzakkarnya. Oke. Muannas itu apa? Masih ingat kan antara muannas dan muzakkar? Muannas itu yang menunjukkan jenis perempuan, sedangkan muzakkar itu yang menunjukkan jenis laki-laki. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan tabel. Oke, perhatikan tabel. Al-adadut tertibi. Jadi di sini ada terbagi dari dua. Ada untuk muzakkar, ada untuk muannas. Lil muzakkar al-awwalu. Jadi kalau dia muzakkar, untuk muzakkar itu dia tidak pakai tamar buto. Itu juga kalau dia muzakkar, sedangkan muannas itu pakai tamar buto. Sekarang kita lihat al-awwalu itu dia tidak mengikuti pola fa'ilun kan, karena memang tadi ketentuannya kecuali yang bilangan 1 atau bilangan pertama. Ini yang pertama. Sedangkan muannas al-ula. Yang kedua as-sani. Jadi dia sudah mengikuti polanya fa'ilu atau al-fa'ilu gitu. As-sani, kemudian untuk muannas as-saniyatu. As-saniyatu yang kedua. Yang ketiga as-salisu. Untuk muannasnya as-salisatu. Jadi di sini kalau kita mau menjadikan dia bentuk muannas, itu tinggal ditambahkan tamar butonya saja di belakang. Seperti itu. Jadi ingat ya, adat tertibi itu punya pola. Kita lanjut 4. Yang keempat, ar-rabi'u. Ar-rabi'atu. Yang kelima, al-khamisu. Lil muannas al-khamisatu. Yang keenam, as-sadisu. Lil muannas
As-sadisatu. Yang ketujuh, as-sabi'u. Untuk muannas yang ketujuh, as-sabi'atu. Yang kedelapan, as-saminu. Untuk muannasnya, as-saminatu. Yang kesembilan, at-tasi'u. Untuk muannasnya, at-tasi'atu. Muzakkar, al-ashira. Al-ashiru. Untuk muannasnya, al-ashiratu. Yang ke-11, al-hadiya asyara. Untuk muannasnya, al-hadiyatu asyarata. Asyaratu. As-sani asyara. As-saniyatu asyaratu. Yang ke-12. Seperti itu ya. Ini untuk yang muannas yang ada di adadu tartib ini digunakan juga untuk bilangan di dalam jam atau angka-angka di dalam jam. Baik, sekarang kita perhatikan contohnya dalam kalimat untuk al-adadu tartibi. Al-an nata'allamu darsu as-salisu. Sekarang, jadi al-an itu artinya sekarang. Kita belajar pelajaran yang ketiga. As-salisu yang ketiga. Al-hissatu rabi'atu fi sa'ati tasi'ati. Pelajaran yang keempat pada jam 7. At-tasi'at, 9, pada jam 9. Kemudian yang ketiga, yabda'ud darsu fi sabi'ati tamaman. Kita mulai pelajaran pada jam 7 tepat. Jadi tamaman itu tepat. Jam 7 tepat. Kita lihat contoh yang terakhir. Akhuka as-sani ismuhu Tony. Wa akhuka as-salisatu ismuha Zainab. Saudaramu yang kedua, jadi as-sani yang kedua namanya Tony. Dan saudaramu yang ketiga namanya Zainab. Gitu. Oh, afwan, di sini ini seharusnya ismuhu bukan ismuha ya untuk yang kedua. Akhuka ismuha Zainab. Ismuhu Zainab bukan ismuha ya, afwan. Kemudian sekarang kita lihat contohnya. Bukan contoh, tugas yang akan kalian kerjakan. Ikhtar as-sahihu mimma bainal qausain. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat di bawah ini. Jadi kalian memilih jawabannya apa yang paling tepat sehingga kalimat itu menjadi kalimat yang sempurna. Contoh nomor 1 contohnya. Nahnu nadrusu ad-darsa. Kita belajar pelajaran yang ke as-sani atau al-isnaini, yang mana yang benar. Jadi kalau misalnya yang keduanya penulisannya itu untuk yang kedua cocoknya itu as-sani karena dia mengikuti pola fa'ilun. Kalau al-isnaini dia tidak termasuk karena dia tidak mengikuti pola. Jadi yang benar adalah as-sani. Jadi kalian diingkari di situ. Oke, untuk cara tugasnya, cara mengerjakan tugasnya itu kalian tulis soalnya, kemudian langsung pilih jawabannya yang benar. Seperti itu ya. Silakan dilanjutkan untuk soal nomor 2 dan 3. Sampai di sini untuk pelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala ihtimamikum.